Kompas Siang kami lanjutkan dengan informasi Kamis malam, Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo membawa buronan Kejaksaan Agung Joko Chandra dari Malaysia. Selain menjadi terpidana 2 tahun penjara, Joko Chandra kini diperiksa karena lalu lalang di Indonesia hingga membuat KTP elektronik dan bertemu jaksa untuk pengajuan peninjauan kembali kasusnya. Akhirnya buronan Joko Chandra pulang ke Indonesia. Dibawa Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Setelah penandatanganan berkas penyerahan dari polisi di Raja Malaysia ke polisi Indonesia Kamis malam, pesawat yang membawa Joko dan Komjen Listio bertolak ke Indonesia dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kata Komjen Listio, penangkapan Joko yang kerap dipanggil Joker merupakan kerjasama polisi Indonesia dan polisi di Raja Malaysia. Maka Bapak Kapolri kemudian membentuk tim khusus yang kemudian secara intensif mencari keberadaan Joko Chandra. Kita bersama-sama melakukan kegiatan dalam rangka upaya pencarian dan alhamdulillah tadi siang kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan atau target itu bisa kita ketahui. Oleh karena itu tadi sore kami dari Bareskrim bersama tim khusus Pak Kadif Propam berangkat untuk melakukan pengambilan. Setelah pengajuan peninjauan kembali kandas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joko Chandra, terpidana kasus hak tagih Bank Bali, mesti menjalani eksekusi 2 tahun penjara. Vonis Mahkamah Agung sejak 2009 belum sekalipun dijalani Joko. Menurut Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, skenario penangkapan Joko sudah dirancang sejak 20 Juli. Namun kata Mahfud, mesti dirahasiakan. Jam 11 itu tiba-tiba, jam 11.30 gitu, tiba-tiba Kabareskrim datang, Pak Listio Sigit, ke kantor saya, itu tanggal 20 minggu lalu. Dia menyatakan akan polisi sudah menyiapkan sebuah operasi penangkapan. Pada waktu itu kan ada yang usul seperti IPW, Boyamin, tetapi pada waktu itu Pak Listio Sigit meyakinkan kami tidak usah G2G Pak, cukup P2P, police to police, dari polisi ke polisi. Kami akan melakukan operasi mulai nanti malam, kata Pak Sigit, tanggal 20 itu. Kesepakatan bahwa yang tahu operasi ini hanya Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam yang di atasnya Pak Sigit itu. Sehingga kami bersepakat untuk diam. Lalu bagaimana penyelesaian kasus hak tagih Bank Bali yang menjeratnya? Mahfud mengatakan peran masyarakat untuk memantau bila upaya PK Joko ke Mahkamah Agung dilakukan. Maka mungkin saja dalam waktu dekat Joko Chandra itu mengajukan PK lagi ke pengadilan. Untuk itu, kalau sudah dia mengajukan PK lagi ke pengadilan, itu sudah bukan urusan pemerintah, bukan urusan presiden, ya. Karena pengadilan itu urusan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu yang harus dipelototi sekarang itu adalah proses peradilannya di Mahkamah Agung. Sehingga kita berharap pimpinan Mahkamah Agung juga memperhatikan ini secara sungguh-sungguh. Tak cuma urusan kasusnya yang tertunda sejak 2009. Joko juga bisa dibelit kasus baru, terlibat pemalsuan surat jalan hingga pembuatan paspor dan KTP elektronik. Kini Joko ditahan di Bareskrim Polri. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana kelanjutan kasus surat jalan Joko Chandra setelah buronan hak tagih atau CSI Bank Bali ini ditangkap? Kita temui rekan kami, Akbar Prabowo di Bareskrim Polri Jakarta. Akbar, Joko Chandra selain mesti menjalani pidana 2 tahun penjara juga punya kasus baru yakni kasus pemalsuan surat. Nah, apakah Bareskrim Mabes Polri memeriksa Joko Chandra untuk kelanjutan kasus ini? Inilah yang menjadi perhatian dari Bareskrim Polri.
Maidop dan juga saudara terkait dengan kasus baru yang menjerat Joko Chandra selain kasus hak tagih Bank Bali yang ranahnya ada di Kejaksaan Agung. Kemarin Kabarreskrim Polri menyatakan bahwa kasus di Kejaksaan Agung biarlah menjadi ranah dari Kejaksaan Agung, sementara kasus dari Joko Chandra tentang pemalsuan surat-surat sehingga ia bisa melarikan diri dari Jakarta ke Pontianak kemudian ke Malaysia, ini akan menjadi urusan dari Barreskrim Polri. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini Joko Chandra masih diperiksa oleh Barreskrim Polri terkait dengan kasus surat-surat palsu yang bisa meloloskan ia dari Jakarta hingga bisa bersembunyi di Malaysia. Hingga saat ini ada 2 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di antaranya adalah ex-Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Brigjen Prasetya Utomo yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian tersangka kedua yang sudah ditetapkan oleh Barreskrim Mabes Polri adalah pengacara atau kuasa hukum dari Joko Chandra yang diduga membantu Joko Chandra meloloskan diri atau kabur dari Indonesia ke Malaysia. Maidop. Akbar, ada juga sorotan soal 2 polisi yang dicopot karena nama Joko Chandra hilang dari daftar red notice. Nah, apakah keduanya juga sudah diperiksa, Akbar? Betul sekali, keduanya sudah diberi sanksi yaitu pencopotan jabatan, diantaranya yang terlibat adalah Jenderal Brigjen Nugroho Slamet, ia merupakan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia, kemudian satu perwira tinggi lainnya adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Dalam kasus ini, polisi memeriksa 20 orang saksi dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru dari kasus ini. Kepolisian juga didukung oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk memeriksa kembali jaksa yang diduga terlibat dari pelarian atau kaburnya Joko Chandra dari Indonesia ke Malaysia. Menko Polhukam menyatakan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari harus segera ditelusuri karena bisa jadi juga menurut Mahfud bahwa dari Pinangki ini kemudian terungkap siapa saja yang berada di belakang kaburnya Joko Chandra dari Indonesia. Maidop. Nah, jaksa dan juga pengacara dari Joko Chandra, Anita Kolopaking, sudah ditetapkan jadi tersangka. Apakah ada perkembangan terbaru hasil pemeriksaan dari keduanya? Hingga saat ini kami masih memantau di Barreskrim Mabes Polri, kegiatan sangat minim karena mengingat ini adalah Hari Raya Idul Adha, ini merupakan libur nasional tanggal merah, namun kami mendengar akan ada pemeriksaan dari Anita Kolopaking, kuasa hukum dari Joko Chandra, namun ini masih harus kami konfirmasi kembali. Apakah memang benar ia akan diperiksa pada hari ini atau tidak, nanti kami akan informasikan kembali kepada Anda. Maidop. Menarik untuk disimak, buron dari kasus hak tagih CSI Bank Bali Joko Chandra sudah berhasil ditangkap. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Akbar Prabowo langsung dari Mabes Polri Jakarta.